Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Gilang Dias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu kembali dengan saudaraku di mana panjenengan pun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Nusantara ini maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua diberi kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami terima kasih banyak kepada saudaraku semua yang sudah mendukung atau mensupport video-video kami. Jangan lupa dibagikan, di-share, dan di-subscribe. Sebelumnya terima kasih banyak sudah antusias mendukung video kami. Kali ini kami akan menguak sisi gaib, yaitu dengan proses mediasi atau mediumisasi. Jadi kali ini akan membahas tentang berita yang lagi tren ini atau berita yang lagi viral ini, yaitu salah satu seorang yang mengaku bahwa dirinya nabi. Jadi kita akan membahas atau menguak atau inginnya kita akan mencari tahu kebenarannya atau menggali informasi benar atau tidaknya. Langsung saja kita lakukan proses mediumisasi atau mediasi. Mohon doanya saudaraku semua agar diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Sudah siap, Pak? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta tubuh mediator ini dibersihkan dari golongan jin fasik, kodam iblis siluman, dari ujung kaki sampai ujung rambut saya minta dibersihkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allah. Bersihkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta yang ada di dalam, saya minta dirantai, dikunci, tidak bisa berkutik. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Rantai yang kuat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta radius 200 meter, saya minta ditutup, tidak ada yang bisa masuk penyusup dari manapun kecuali yang saya maksud. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tutup rapat-rapat. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya minta tubuh mediator ini benteng berlapis-lapis. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Benteng yang kuat, benteng yang tebal. Saya minta benteng yang kuat. Sallallahu alaihi Muhammad, sehingga tidak bisa penyusup dari manapun yang ingin masuk. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bentengi. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta dihadirkan sosok gaib muslim yang bisa menceritakan atau mengasih informasi yang kompeten sedetail-detailnya. Saya minta dihadirkan yang bisa mengasih informasi tentang kejadian yang sekarang ini, seseorang yang mengaku-ngaku dirinya nabi. Sallallahu alaihi Muhammad, saya minta dihadirkan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta sinkronkan ke wadah mediator ini. Sinkron penuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sinkronkan. Saya minta pita suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas.
Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan siapa ini? Abdul Fatah. Abdul Fatah. Biasa dipanggil Mbah apa Bapak ini? Panggil saja Abdul. Panggil Abdul ya. Ya. Abdul ini dari mana ini? Aku sering berkeliling Nusantara ini. Tapi seringkali ada di lereng gunung Semeru. Ya. Ini sebelumnya kok sudah mengucapkan salam nih, sudah muslim ya ini? Alhamdulillah. Saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta diprotek apabila dia berbohong atau berdusta, otomatis tubuhnya meledak. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah, kalau sudah muslim, syahadat dulu ya, Abdul. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kepentingan apa saya dipanggil? Ya, sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya hanya ingin bertanya-tanya Abdul mengenai ini loh, seseorang yang sekarang lagi tren ini atau lagi viral ini, yang mengaku-ngaku dirinya nabi itu. Gimana itu menurut Abdul ini? Jangan dipercaya. Jangan mudah untuk terprovokasi. Itu orang sudah dikuasai oleh iblis, pasukan Dajjal, yang ditugaskan masuk ke jasad manusia. Dia sudah dikuasai jasad dan pikirannya. Lewat bisikan-bisikan dalam hatinya, lewat mimpi-mimpinya, tanpa ia sadari, ia telah dikuasai. Karena orang itu sudah jauh dari ajaran-ajaran yang benar. Lah dari tujuannya itu sebenarnya tujuannya sendiri itu untuk apa? Kalau dari tujuan dirinya sebagai manusia, dia cuma ingin viral, ingin banyak dikenal orang. Ia berusaha
berusaha mencari peluang dengan media yang ada. Nah, sebenarnya itu dia tahu enggak kalau bahwa yang dilakukan selama ini akan membahayakan dirinya sendiri itu? Tahu, dia tahu, tapi dia tidak kuasa. Tidak kuasa untuk menahan bisikan-bisikan dalam hatinya. Ketakutannya telah tertutup. Rasa ingin tenarnya, rasa ingin viral, ingin banyak dikenal orang telah menutupi akal sehatnya. Dan di dalam dirinya memang tertanam bibit-bibit kebencian. Bibit kebencian dengan orang Muslim. Nah, sebenarnya dia itu agamanya apa? Kok berani-berani mengaku dirinya bahwa dia seorang nabi itu? Dia beragama Nasrani, tapi juga tidak taat. Meskipun dia beragama Nasrani, tapi jarang, bahkan sama sekali tidak taat dengan ajarannya. Nah, yang tadi yang kamu maksud bahwa dia pernah dikasih bisikan atau lewat mimpi itu mimpinya seperti apa? Mimpi-mimpi sebagai orang yang berkuasa, orang yang banyak ilmu-ilmu dari Sang Maha Kuasa. Ia pewaris para nabi, dan dia dinyatakan sebagai nabi yang terakhir yang memimpin dunia ini, yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan dia dibisik-bisiki bahwa umat manusia semuanya itu ada dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kekuasaannya. Dia yang bertanggung jawab atas seluruh umat manusia. Iyalah, kan itu kan sudah jelas bahwa nabi yang terakhir kan Nabi Muhammad SAW itu. Dia sama sekali tidak paham dan tidak tahu menau. Di hatinya sudah dirasuki oleh pasukan Dajjal. Astagfirullahaladzim. Itu baru permulaan awal, dan akan ada lagi bermunculan satu persatu yang mengaku dirinya
sebagai nabi, dan ini adalah tanda-tanda dari akhir zaman ini. Akan bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai dirinya sebagai nabi yang diutus oleh Sang Maha Kuasa sebagai perwakilan dan dilengkapi atau dikaruniai mujizat-mujizat. Itu hanya dalam pikirannya saja, dalam angan-angannya saja. Nah itu kalau nggak salah itu katanya kok bisa telepati, itu benar apa enggak itu? Yang mengaku-ngaku itu? Sama sekali tidak. Ya sama sekali tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, dan dia juga tidak pernah berilmu apa-apa atau mencoba mencari ilmu apa-apa. Ya kosong, jiwanya kosong, hatinya kosong. Makanya dia mudah diperdaya. Di hatinya cuman ada kebencian. Umat manusia di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, akan dipecah belah dari seluruh golongan. Bukan hanya umat muslim saja, umat non muslim ada seluruh dunia ini akan dipecah belah. Awalnya memang seperti ini. Orang muslim dipecah belah dengan umat-umat non-muslim. Lalu akan merambah ke dalam lagi, semakin dalam lagi. Dan yang paling dahsyat nanti di akhir zaman ini, justru umat muslim akan bermusuhan, dipecah-pecah dari umat muslim sendiri. Golongan-golongan umat muslim merasa golongannya yang lebih benar, saling menyalahkan, saling menuduh, saling menyesatkan. Nah itu apakah ciri-ciri kemunculan Dajjal itu? Atau gimana itu? Ya, dan sekarang pun sebenarnya sudah lepas, sudah mulai berkeliling mencari wadah-wadah yang tepat masuk ke jasad-jasad manusia yang hatinya kosong, yang jiwanya penuh dengan kebencian. Nah kemunculannya tadi yang kamu sebutkan Dajjal itu
kemunculannya itu seperti yang ada di gambar-gambar itu atau beda itu? Gimana menurutmu? Sosoknya itu? Bukan seperti itu. Bukan seperti yang dianggap oleh manusia secara nyata. Kemunculan Dajjal bukan seperti yang dianggap oleh kebanyakan orang, tapi Dajjal akan mengelilingi dunia, masuk ke jasad-jasad manusia, bukan menampakkan diri berkeliling atau menemui manusia dengan sosok yang sebenarnya bermata satu. Bukan seperti itu. Ia pandai, ia licik. Ia banyak ilmu dan berkemampuan tinggi untuk menyesatkan manusia. Bahkan dia mampu membalikkan fakta yang benar dijadikan salah, dan yang salah tampak suatu kebenaran. Ia mampu merubah sesuatu yang buruk menjadi kebaikan, sehingga manusia mudah sekali diperdaya. Karena janji-janjinya benar-benar nyata. Apa yang diinginkan manusia akan ia wujudkan. Bahkan nantinya ia mampu untuk menghidupkan manusia yang mati, manusia yang telah mati, sehingga manusia yang imannya lemah akan percaya bahwa dia adalah Tuhan yang sebenarnya, karena mampu menuruti apa dari keinginan manusia itu sendiri. Kekayaan, makanan yang dulunya sulit jadi mudah, kekeringan dengan mudah dirubah, kesulitan hidup dirubah menjadi suatu yang mudah. Manusia dijadikan makmur, apapun yang diinginkan akan diwujudkan. Itu di budayanya yang sangat dahsyat. Berhati-hatilah, hanya dzikirullah, banyak-banyaklah berzikir.
Lah dari manusianya sendiri itu, apakah semua manusia bisa melihat sosoknya itu, Dajjal itu? Tidak. Oh, tidak. Tadi sudah aku jelaskan. Ia akan muncul bukan sebagai seorang manusia yang bermata satu, yang seperti yang dianggap, yang seperti berita-berita yang beredar. Bukan seperti itu. Ia tidak bodoh. Kalau ia berwujud seperti itu, manusia akan tahu ciri-ciri dari dirinya, dan seluruh manusia pasti tidak akan mengikutinya. Ya, kembali lagi soal tadi permasalahan yang seorang itu yang mengaku dirinya nabi itu, yang selama ini kalau yang membantu sebenarnya yang kamu katakan tadi kan dia nggak tahu itu, nantinya itu apakah pengaruh kepada dirinya sendiri itu? Pasti dia akan ikut kemana maksudnya? Ikut Dajjal. Astagfirullahaladzim. Karena dia sudah terpilih jadi pasukan Dajjal sebagai pasukan berupa manusia. Ya. Terima kasih atas. Dia sebagai alat. Gimana? Dialah alat dari tipu daya Dajjal itu sendiri. Ya, terima kasih ya Abdul sudah mengasih informasi. Saya terima kasih banyak atas informasinya yang kamu sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak mengenakan Abdul. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Cuman itu yang aku tahu. Ya. Kalau sudah dianggap cukup, saya mohon diri. Ya. Silahkan kembali kalau lagi bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya keluarkan tubuh mediator ini, saya minta keluarkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta dikembalikan 9 dan 7 sukmanya yang 100% harus dikembali ke sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apabila ada yang sakit atau mati, sembuh semuanya sallallahu alaihi Muhammad. Kembali sehat bergas. Gimana, udah enakan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudaraku semua, dari video kami kita bisa ambil hikmah atau sisi pelajaran supaya agar nambah iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-seringlah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering bersedekah, sering-sering bersolawat, sering-sering berzikir agar kita selalu diselamatkan atau dijauhkan dari fitnah-fitnah Dajjal nantinya. Dari kami terima kasih banyak atas dukungannya atau support saudara panjenengan semua. Kami terima kasih banyak, jangan lupa dibagikan, di-share, dan di-subscribe. Kami terima kasih banyak dan minta doanya kepada saudaraku semua agar kami selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa membuat video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.